Ya itu makanya diinterogasinya sama tadi yang punya barang penjual kau lah yang menginterogasi kau ang le taluk barang pitiang kau barang mau dekwa kata balik diang boleh jale itu Pak. Memang begitu soal pernikahan tu, karena pernikahan tu Pak misahkan ghaliza, perjanjian yang teramat berat. Jadi akad pernikahan tu perjanjian yang teramat berat, karena tu perkara awal tu harus serius. Ya. Itu maka anak perempuan tu tak bisa diberikan wewenang penuh untuk menentukan jodohnya. Karena anak perempuan tu, kalau anak gadis ni Pak, dia tidak pakai logika. Ya. Karena kalau sudah cinta tu Pak, itu tahi kambing rasa coklat. Ya. Nah, jadi tidak pakai logikanya nih Pak. Ya memang Agnes menikah kan gitu tuh, keceknya kan. Cinta ini tidak ada logika kan. Memang makanya untuk anak gadis tidak bisa diserahkan dirinya menentukan, harus ayahnya Pak. Karena bagi dia ya kalau sudah cinta itu semua tidak ada lagi ya, akalnya tidak berjalan lagi dengan baik. Padahal ini perjanjian ini berat dan panjang sampai ke akhirat urusannya nanti Pak, akad nikah ini. Itu makanya dari awal harus ya serius prosesnya. Itu makanya mulai dari yang saleh, mulai dari agama yang kemarin kita bahas. Ya, ketika hendak memilihkan pasangan, apakah itu laki-laki atau perempuan, tanya dulu agamanya, tanya dulu ibadahnya, baru pencariannya. Nah, gitu Pak. Itu artinya detail persoalan ya calon-calon yang akan menikah ini. Nah, cuman kalau kini kan susah Pak. Kini kok anak-anak saya menentukan sadonya, kan Pak kok tinggal menimu sudah saya. Nah, harusnya kan bapaknya kok yang berperan. Sebagai ayahnya beliau putusan anaknya dan tapi calon jadinya. Oh iyalah, kita punya, dia milik kita. Ibarat barang milik awak yang menentukan harga, awak yang menentukan segalanya. Nah, cuma yang kacau juga kadang-kadang itu Pak, di Minang kok justru mamak tu berkuasa. Bahasanya ketiknya bayah, ya bapak kadang mamak tu bahasanya nak. Sehingga yang persoalan pernikahan segala macam, kok mamaknya lah yang menentukan. Padahal ikolah cocok kok laki-laki kok. Cuma dek mamaknya batal jadinya, kan kacau tu Pak. Ya, itu yang salah ada awak tu Pak. Apalagi soal adat tu Pak, karih mana, apalagi soal hitungan melamar tu Pak. Pernah kejadian di Tampek Ambo Pak, ya orang apa Pariaman, orang kampung Ambo Pak, balik jam 2 malam juga kepada Pariaman Pak. Deadlock. Masing-masing bertahan juga adat Pak. Padahal nombor 2 kok lah sekufu Pak, orang tuanya lah cocok dan ini lah memang lah ingin menikah. Tapi yang situ bertahan juga adatnya, yang dari sini bersalam juga adatnya Pak. Tengah malam tu apanya Pak, tak ada putih sepakat, kata sepakat akhirnya ya makan-makan tak jadi lah Pak. Saya bayangkan tu. Ya walk out dan malam dia pai pulang. Kan luar biasa tu Pak kalau itu lah. Jadi adat kok kadang-kadang memang sadis lah Pak. Yang tak sesuai aturan agama kadang-kadang adat. Kenapa harus susah Pak? Betul soal mahar, soal kalau Nabi mengatakan ada tak cincin? Kata Nabi. Ada tak cincin basi? Tak ada loh Rasul. Dari jumpa Rasul rumah dia tak ada cik Allah loh. Kalau begitu, Ali ada apa Quran yang lah ya apa Fatihah? Fatihah itu salah baca. Itulah maharnya. Engkau saya nikahkan dengannya dengan mahar Fatihah. Tolong baca Fatihah kinya. Begitu mudahnya Pak. Iku uang jemputan, iku uang iku segala macam, sehinggalah menjadi masalah jadinya Pak. Sementaranya lah harus menikah, kebutuhannya lah mendesak, dan lah cocok lah sekufu, orang tuanya lah pas. Tapi batal karena persoalan adat tadi, yang masing-masing harus bertahan. Dan tu kerajaan mamak-mamak itu, kebanggaan di mamak-mamak itu. Kau harus disadarkan Pak. Seakan-akan batal orang ku menikah kau Pak. Itu sebuah kebanggaan deknya. Kuadat. Ya. Padahal itu ya sebuah kezaliman besar itu Pak. Ya. Tak merasa bersalah hanya membatalkan ya lamaran tu lah Pak. Padahal orang ku lah cocok. Dan secara agama lah benar dan lah sekufu, orang tuanya lah tak ada masalah lah. Cuma masalah tak bersobok saja buat jemputan. Ya, dan orang di sana tak mau dijemput.
orang di sini wajib dijemput. Kan deadlock jadi itu. Kalau kami di Sulawesi Selatan tu Pak, tak ada capuk-capuk lah. Ya, tidak ada capuk lah. Ya. Saja langkung. Risiko bertahan lah Pak, harus japui. Wah jemputan laki-laki ku ame 24 karat. Ya enggak, istilah itu Pak. Lagi nyo dokter lah tu. Mahal Pak. Ya. Bisa 2 tu mau mampu itu. Ya tu. Silakan Pak. Pak, gambarannya orang tua sukses. Orang tua yang sukses. Orang tua sukses itu apa gambarannya? Kalau orang tua sukses, Bapak, dak anaknya jadi kayu, dak itu sukses orang baiknya loh. Ketika anaknya jadi saleh. Karena begini Pak, Nabi pernah mengatakan begini, kelak di akhirat Allah akan mengangkat derajat seseorang ke surga paling tinggi. Innallaha la yarfa' darajatal abdi fil jannati. Allah akan tinggikan derajat seseorang hamba di akhirat. Padahal amalnya sedikit Pak. Surganya paling tinggi Pak. Amalnya sedikit, surganya paling tinggi. Coba bayangkan Pak. Malu dia bertanya kepada Tuhan, Ya Rabb anna lihaza ya Tuhan, ini surga saya kok sehebat ini. Dulu amal saya sedikit. Masuk surga pun saya rasanya seperti tidak layak. Tapi engkau tempatkan saya di surga paling tinggi. Apa jawaban Allah? Haza bistighfari waladikalaka. Ini karena anakmu yang mengatakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Anakmu mengatakan itu siang malam. Maka surgamu saya angkat ke surga paling tinggi. Itulah orang tua sukses. Karena yang sukses itu ashabul jannati humul faizun. Penghuni surga itulah orang-orang yang pemenang. Yang pemenang itu kalau masuk surga. Itu faizun namanya. Jadi yang sukses itu tak punya anak doktor, tak punya. Tak. Kalau bapak ibunya melejit ke surga paling tinggi karena anaknya mendoakan dia siang malam. Nah tugas kita sekarang supaya sukses jadi orang tua, jadikan anak kita mendoakan kita siang malam. Maka itu surga bapaknya paling tinggi. Ya. Nah, cuman kadang dapat sukses itu kan ukurannya materi. Ya, bukan itu ukurannya Pak. Tapi kalau dalam agama itulah sukses. Ada hadis Nabi lagi Pak. Kata Nabi, man ta'allamal Qur'an wastazhara wa hafiza. Siapa yang belajar Al-Qur'an, dia menghafal Quran, dia mengkaji Al-Quran, dianya pasti masuk surga. Adakhalahul jannah, dianya pasti masuk surga. Wa syaffa'a asyrata min ahli baitihi aujabat lahumun nar, dia otomatis mengangkat 10 keluarganya yang divonis masuk neraka ke surga otomatis. Siapa orang tua yang sukses? Orang tua yang bisa mendekatkan anaknya pada Al-Quran. Itu yang sukses Pak. Kalau bapak bisa anak bapak dekat dengan Al-Quran, 10 keluarganya yang divonis masuk neraka, batal ke neraka, otomatis ke surga. 10 dapat tiketnya Pak. Ya. Itu yang sukses. Bukan anak yang jadi ko enggak. Kalau anaknya dekat dengan Al-Quran, apalagi hafiz Quran, itulah orang tua yang sukses. Kenapa? 10 keluarganya akan dibawa ke surga otomatis. Nanti Bapak Ibu, dalam banyak ayat, nanti di akhirat kalau ada manusia punya emas, mil'ul ardi zahaban, kata Allah. Dia punya emas sebanyak dunia ini. Ditambah lagi sebanyak itu 2 kali bumi ku amehnya Pak. Laftadau bihi min azabi yaumil qiyamati. Dia akan mengganti semua emas itu dengan azab Allah. Supaya dia tidak jadi diazab, ambillah ameh kau sadonya. Saya tidak bisa mengumpul ameh sebanyak bumi 2 kali lipat Pak. Cari orang paling kaya Pak, lesa banyak bumi ku amehnya. Kata Allah, kalau dia punya anak 10, kalau dia punya anak yang belajar Quran, yang menghafal Quran, yang mengkaji Al-Quran, 10 yang dia selamatkan. Yang harusnya dibayar orang 2 kali ameh tadi sebadang bumi, 2 kali ameh sebadang bumi. Jadi itulah orang tua yang sukses. Kalau dia bisa menjadikan anaknya orang yang mendoakan dia siang malam,
memintakan ampun atas dosanya, atau dia menjadikan anaknya yang ahli Quran. Itulah yang sukses. Ada bedanya perlakuan anak perempuan dan laki-laki? Oh pasti Pak. Anak laki-laki milik kita sampai dia mati. Anak perempuan milik kita sampai dia menikah. Saya ini Pak, sampai mati saya milik ayah ibu saya. Itu kenapa saya wajib membelanya, menafkahinya sampai dia meninggal dunia. Karena saya milik dia. Anak perempuan dia milik suaminya. Begitu ijab kabul serah terima, dia jadi milik suaminya. Saya sebagai ayahnya tidak bisa lagi mengganggu dia, tidak bisa lagi menyuruh-nyuruh dia. Yang berhak menyuruh dia hanya satu, suaminya. Itu bedanya Pak. Makanya gini, ada sahabat mengadu ke Nabi kan, laki-laki, ya Rasulullah, ayah saya kalau datang ke rumah saya, dia mengambil harta saya sesuka hatinya. Apa yang harus saya lakukan, kata sahabat kepada Nabi? Apa jawaban Nabi? Anta wa maluka li abika. Jangankan hartamu semua, dirimu pun milik ayahmu. Jadi kita ni Pak milik ayah ibu kita. Itu maka Ambo sering katakan ke ibu-ibu tu, kau ada mintu ibu datang ke rumah, nyambil TV, nyambil kulkas, ia punya inyo tu. Ia punya inyo tu Pak. Untung le TV yo kulkas nyo ambil mak. Kok memang bali nyo buat pulang tu. Pulang lang lain masih kurang lah melape ibu tu. Ya. Karena dia milik ayah ibunya sampai mati. Makanya bila mati anak Adam putus semua amalnya kecuali ada amalnya 3 yang tak pernah putus. Satunya apa? Waladun. Waladun tu anak laki-lakinya Pak. Anak laki-lakinya. Kalau anak perempuan tu milik suaminya tu Pak. Dia hanya mengabdi pada suaminya saja. Bahkan mati pun bapaknya dilarang suaminya untuk menengok bapaknya. Yang anak kau tak boleh kalau rumah lah Pak. Ambo punya anak perempuan Pak, lalu nikahkan laki-laki lah. Mati yang bapak dilarang dek suaminya mendatang mencari mayat ambo. Dan anak ambo kau tak boleh keluar rumah lah Pak untuk pergi mencari ambo. Berdosanya. Kenapa? Dia milik istrinya. Jadi betul Pak. Jadi apa? Kalau ada anak laki-laki boleh apa atur hidupnya sampai nya mati. Kenapa? Nya milik apa? Tapi anak perempuan apa? Jadi atur-atur kalau menikah lah Pak. Kan ada kini Pak. Sebelum menikah anak kau nya berkerajo. Ya Pak. Anak perempuan kau berkerajo sebelum menikah. Tu wak nikahan jurang Pak. Tu dia disuruh dia suaminya berhenti kerajo. Tu wak berang, payah dia menyekolahan Mak. Tu tak boleh. Tak boleh lagi mencampuri urusan anak perempuan kita kalau sudah menikah dia. Pernah kejadian begini Pak. Jadi perempuan ini sebelum menikah bekerja di salah satu bank. Ya. Suaminya ini bekerja di Jakarta atau di mana, pokok di Jawa, di bandara. Jadi teknisi pesawat Pak. Ya. Setelah menikah, dibawalah istriku keluar ke Jakarta untuk mendampinginya lah sebagai istri kan, biasalah. Tak boleh di orang tuanya lah Pak. Apa yang terjadi Pak? Tak sampai seminggu bercerai Pak. Sebulan satu menikahnya cerai Pak. Jadi kawan kau bercerita Pak, dulu hadir pernikahan apa? Kini anak apa tu? Kini anak apa tu? Itu je menikah balik. Tu tak kajut je. Pak kok coba anak pak aku menikah. Pak tak buka lah cerita itu. Anakku lu seminggu saya menikahnya Pak. Pak kok betul. Kerana isteri kau nak boleh dia buat dia ayah ibunya. Anakku tetap kerajo di situ. Anakmu tetap kerajo di Jakarta. Kau pulang saya kamari atau anak isteri ke situ sekali seminggu, sekali sebulan. Anakmu tak mungkin itu Pak. Balai itu ya bercara je. Tu Pak persoalan. Bapaknya yang berdosa. Ibunya berdosa. Kenapa? Dia masih mengganggu urusan anaknya. Kenapa? Itu ijab kabul tu kan serah terima. Anakku dulu milik dia nah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki dia tangguang. Dosonya dia tangguang je ya. Kini dia nagian kangah. Nafkahnya yang tangguang, belanjonya yang tangguang, dosonya yang tangguang. Dan taimo Pak anak apa kau, yo doso-doso dia tangguang. Itu ijab kabul tu Pak, anak apa leh. Tu harusnya Pak. Ya, tu maka laki-laki kalau menikah sedia rumah lu. Ya, jangan numpang rumah mintua tu. Ya. Kan ada sarahan lah, jangan numpang maksud leh. Buat lah leh. Ya Pak. Pilih sarahan dapat timur tadi. Tu tontok sebab rumah tu. Caro itu. Kan
dalam agama kan begitu tuh. Nyalah diserahkan, ijab kabul itu kan serah terima namanya tuh. Ijab diserahkan, kabul diterima, lah terima barang tuh. Itu berarti dulu di kadai itu balik. Silakan Pak. Memiliki anak laki dan perempuan Untungnya. Oh, masing-masing punya kelebihan Pak. Anak laki-laki apa, amal apa sampai mati. Anak perempuan apa, kalau Pak didik patuh ke suaminya, Pak masuk surga langsung. Itu makanya hadis Nabi itu, perempuan ini dilarang suaminya. Kata suaminya, jangan keluar rumah sampai saya pulang. Mati ya Paknya, Paknya kita tahu orangnya ya Pak, kau mati. Tidak datang dia, kenapa? Suami saya belum pulang. Suami saya melarang saya keluar rumah kalau dia belum pulang. Sampai dikuburkan bapaknya, tidak datang dia ke rumah orang tuanya. Tanya Nabi itu, bagaimana perempuan itu? Rasulullah kata Nabi, bapaknya masuk surga otomatis. Kenapa? Berhasil mendidik anak itu patuh pada suaminya. Itu bedanya amalnya Pak. Pokoknya anak berusia Pak didik saya patuh ke suami. Kau besok ke menikah, jangan melawan tak ke suami. Jangan dipantahnya, patuh saja selama tidak maksiat. Patuh saja. Bahkan kalaupun tak boleh, jangan mendatangi ambo, tak usah datangi ambo. Apa berhasil mendidik itu, apa masuk surga langsung. Tak senang tu Pak. Anak laki-laki itu amal apa sampai mati. Salatnya, puasanya, berzikirnya, ibadahnya, dapat pahala siapa langsung tu sampai mati. Tak perlu niat-niatnya. Itu bedanya Pak, anak lelaki nak perempuan. Gitu. Tapi kok berdosanya ahli maksiatnya timbul kapak dosanya. Jangan sanang Pak nimo. Iya. Kau tiba pahala saya sanang awak nimonya. Ibu dosa tak mau tanggung lah. Kau pak judinya, pampuknya, pak zinanya, pak timur dosanya. Apa salah didik? Itu makanya nanti lari ayah nampak anak atau itulah tu. Dek kalau yang tuntut anak tu besok, tak didiknya lah. Makanya ada kata Nabi, ada orang masuk alam barzah, alam barzahnya gelap alam barzahnya, tapi terang. Kenapa? Ternyata anak yang tinggal menjadi ahli ibadah. Tapi ada orang alam barzahnya terang, amalnya banyak, tapi itu gelap sampai gelap gulita. Kenapa? Anak yang tinggalkan ahli maksiat. Dan itu dikirim buktinya tu, kegelapan tu. Itu buktinya amal anak awak kau, anak laki-laki kau amal awak. Sampai matinya amal awak tu Pak. Ya. Tak perlu juga niat, ambo apa ibu tak perlu gimana. Ambo ceramah gini kau, ayah ibu ambo dapat pahala otomatis tu. Bah itu, ianya melahirkan ambo, nya mendidik ambo, nya menyekolahkan ambo, nya membiayai ambo sampai ambo begini itu. Itu amalnya sado tu Pak. Itu maka otomatisnya dapat tu Pak. Tak perlu niat-niat gitu. Ya. Apa sedekah? Yang apa sedekah kau dapat tiap Pak pitinyo tu. Yang bersedekah tu apa? Tapi piti orang gaya apa sebenarnya tu kan? Jangankan harta apa, apapun miliknya. Ini punya investornya tu mah. Itu untungnya punya anak laki-laki itu Pak. Ya, kalau anak perempuan tu untungnya. Pokoknya apa sampaikan ke anak perempuan apa tu tolong patuhi perintah suamimu. Itu saja nasihat apanya, patuhnya ke suaminya. Lah, meninggal apa leh? Ya kan misi dah sampai tu. Ya kalau disebut lah sampai misi mati dah lah. Laman tu. Ya kan misi surganya Pak. Kan akan kembali ke surga sado tu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau lah garansinya surga tu mengasih kau leh. Pulang kampung leh. Ya gulung ke surga leh. Itu Pak. Berarti apa amalan anak perempuan ini berarti sampai kita nikahkan. Iya, berarti. Setelah itu Hak suaminya lagi. Iya, berarti kalau taat sama suaminya berarti masih mengalir sama kita. Iyalah, ketaatannya itulah yang amal kita. Ketaatan anak kita pada suami itu, itulah amal kita yang paling hebat. Hanya itu jalan kita masuk surga. Kalau dia bisa patuh pada suaminya, bapaknya langsung masuk surga. Kalau anak manusia ahli maksiat lah. Ahli maksiat kalau sebelum menikah tanggung bapaknya, setelah menikah tanggung suaminya. Kalau diserahkan tadi, ijab kabul tu dan agen kang sado ya, dosa-dosanya bagaimana? Jadi, boleh. Dosanya tanggung lah.